Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian siapkan buku tema serta buku catatannya ya. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 4, pembelajaran 3. Silakan disimak ya. Ayo membaca. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana di bawah ini. Ibu bacakan. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam karena es yang di kutub itu mencair. Apakah kalian tahu kenapa kok bisa terjadi pemanasan global? Nah, pemanasan global itu terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Oleh karena itu ada istilah pemanasan global. Nah, seperti gambar ini. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibatnya kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kok bisa Bu kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan? Karena hewan dan tumbuhan, seperti yang digambar, ada tumbuhan yang kering karena panas, karena ada pemanasan global. Kalau kelamaan seperti ini, hewan dan tumbuhan itu akan sulit beradaptasi. Bisa-bisa meninggal atau bisa-bisa mati tumbuhan dan hewan itu. Kalau tumbuhan dan hewan mati, manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Bisa-bisa sampai terjadi kelaparan. Apakah kalian mau kalau kelaparan? Tidak mau kan? Ya, makanya itu kita harus mengurangi pemanasan global atau mengurangi global warming. Bagaimana cara menguranginya? Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Ini adalah contoh-contoh bagaimana cara kita mengurangi pemanasan global atau global warming. Nah, kamu telah membaca pemanasan global. Tuliskan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Silakan diisi ini ya. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan sampai halaman 198. Selanjutnya yaitu halaman 198. Ayo berlatih. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil atau motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Nih, mereka naik sepeda ya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Nih, 90 menit itu berapa jam kira-kira ya? Nah, apa kalian masih ingat cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? 1 jam itu ada berapa menit?
1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau 1 jam itu 60 menit, maka 90 menit itu berapa jam? 1 jam lebih 30 menit. Selanjutnya, ayo mengamati. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Berarti caranya diapakan? Ditambahkan. Betul. Ditulis dulu. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Caranya bagaimana? Caranya yang satuannya jam ditambah dengan yang satuannya jam, yang satuannya menit ditambah dengan yang satuannya menit. Seperti ini. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian 30 menit ditambah 45 menit. Hasilnya 75 menit. 30 menit ditambah 45 menit ini 75 menit. 75 menit itu melebihi 60 menit kan? Kalau 1 jam aja 60 menit, berarti kalau 75 menit bisa dipecah, yaitu menjadi 1 jam lebih 15 menit. Kemudian kita taruh di sini. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan yang ini kita taruh di sini. 1 jam tambah 4 jam 5 jam di sini. 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. 5 tambah 1 6. 6 jam sama dengan ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Paham sampai sini? Pokoknya yang utama yaitu yang jam ditambah juga dengan yang jam. Yang menit ditambah juga dengan yang menit. Tapi kalau melebihi 60 menit maka kalian pecah seperti ini. 1 jam lebih berapa? Seperti itu. Nah, sekarang Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Kalau mencari perbedaan waktu atau perbandingan, dibandingkan ini, berarti dengan cara dikurangi. 1 jam, yang ini, 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Bagaimana cara menguranginya? Sama kayak yang penjumlahan tadi, tapi yang ini dikurangi. Yang jam dikurangi dengan yang jam, kita kelompokkan. Kemudian yang menit dikurangkan dengan yang menit. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam. Harus dikerjakan jam dulu ya, setelah jam ke menit. Kemudian 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit, hasilnya yaitu 25 menit. Seperti itu. Nah, ayo berlatih. Nih, caranya sama ya seperti yang tadi ya. Nanti silakan kalian kerjakan di buku tema. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, ini bisa kalian kerjakan. Ini ada contohnya. Ayo berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Nomor 1 telah dicontohkan. Contohnya ini. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Caranya yang jam kita jadikan 1. 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. Kemudian 20 menit ditambah 30 menit sama dengan 50 menit. Jadi 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam lebih 50 menit. Silakan kalian kerjakan ya. Nah, untuk yang nomor 6 sampai nomor 11 ini Ibu kasih contoh 1. 30 menit ditambah 40 menit sama dengan, nah ini 30 menit tambah 40 menit sama dengan 70 menit. Nah, 70 menit ditulis lagi di sini. 70 menit ini kalau dipecah yaitu 60 menit lebih 10 menit. 60 menit ditulis di sini.
menitnya 60 menit itu berapa jam? 60 menit itu 1 jam. Tulis di sini 1 jam lebih berapa? Lebih 10 menit. Tulis di sini seperti itu ya. Contohnya cara mengerjakan nomor 6 sampai nomor 11. Selanjutnya, ayo mencoba. Kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah dapat. Nah, ini diberi tanda centangnya di halaman 208. Jenis pakaian atau perlengkapan bahan kain. Nanti ini bisa kalian kerjakan di rumah. Contohnya, baju sudah dapat melipat dengan rapi apa belum? Kalau sudah dapat, dicentang. Kalau belum dapat, berarti yang belum dapat yang dicentang. Seperti itu. Silakan kalian kerjakan di rumah ya. Nah, tugas hari ini yaitu mengerjakan tema halaman 196 sampai 208. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.